Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Dita Islamia dengan NIM 1710301082. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang pertama, landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit. Yang pertama di PMK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan secara mandiri. Fisioterapi dapat mandiri tanpa menjadi asisten atau bawahan tenaga medis yang lainnya seperti dokter dan rehab. Lalu ada di PMK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, yaitu tentang penyelenggaraan pekerjaan di praktik mandiri fisioterapi. Ada di pasal 1, yaitu fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Lalu naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang STR dan SIP. Untuk STR yaitu surat tanda registrasi, bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi. Tenaga kesehatan yang memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. STR diperoleh jika tenaga kesehatan telah memiliki ijazah dan sertifikat uji kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan ujian kompetensi. Untuk STR ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1, 2, dan 4. Untuk ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Pasal 44 ayat 2, STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan. Untuk ayat 3-nya, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu meliputi memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, lalu memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, lalu memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Lalu untuk ayat 4, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Dan ada di pasal 85 ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Lalu di sini saya akan menjelaskan SIP. Untuk SIP itu surat izin praktik.
bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 2014 Pasal 46. Pada ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Dan pasal 2, izin sebagaimana dimaksud ayat 1 itu diberikan dalam bentuk SIP. Lalu pada ayat 5, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu masing-masing berlaku hanya untuk satu tempat. Untuk kredensial yang pertama, FTR mengajukan permohonan ke Ketua Komite Other Health untuk memperoleh RKK atau Rencana Kewenangan Klinik. Lalu Ketua Komite menugaskan ke Subkomite Kredensial untuk melakukan proses kredensial. Lalu yang ketiga, Subkomite membentuk panitia mitra sehat untuk melakukan review, verifikasi dan evaluasi. Lalu subkomite memberi laporan ke Ketua Komite hasil kredensial untuk menentukan kewenangan klinik. Lalu hasilnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial untuk diteruskan ke direktur. Lalu direktur menugaskan SK penugasan klinis. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai surat edaran IV Maret 2020. IV mengeluarkan surat edaran mengenai peraturan untuk menangani pasien COVID berdasarkan pada PMK 65 tahun 2015. Fisioterapi merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dapat mandiri. Di sini menjadi salah satu pertimbangan bahwa fisioterapi dapat membantu perihal COVID. Dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat APD yang diajukan untuk menjadi perlindungan yang bekerja di bangsal COVID, yaitu pertama mencuci tangan. Fisioterapi menggunakan apron atau gown atau coverall jumpsuit, lalu memakai kacamata Google, terus memakai sepatu tertutup yaitu boot, lalu memakai masker N95 atau N9, terus menggunakan visor, handscoon, lalu menggunakan sarung tangan luar dan memakai penutup kepala. Sekian, terima kasih penjelasan standar pelayanan fisioterapi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.